Karena gue janji sama mereka tuh paling jam 9:30 nyampe. Jam 9:30 jam 10 mana nanya gue masih jauh. Jam 12:30 nih. Gue ngomong sama si Mona. Gue nggak tahu ini kita di mana. Gitu. Astaga. Gue nggak tahu ini kita di mana. Mona kaget kan. Lu diem. Jangan bikin ini panik. Begitu. Jangan bikin ini panik. Gue nggak tahu ini di mana. Jalannya nggak kayak gini. Ini harusnya nanjak. Tapi lu diem aja. Udah simpen gitu. Yang penting jangan panik. Udah. Gue masih santai. Nggak bangunin. Ngajem. Mona ngomong sama gue kan. Ada yang aneh yang ngerasa. Apaan? Coba dengerin deh. Kok sunyi banget ya? Gue berhenti dulu. Iya, nggak ada. Yang namanya di gunung bang, pasti ada suara angin di pohonan. Pasti ada suara tonggirat binatang malam, jangkrik kecil apapun. Ini kita tuh sunyi kayak di ruang hampa udara bang di situ. Itu makin gue udah bikin hati gue makin nggak enak. Udah nggak bener nih. Ini dua anak yang di depan Kiki sama Faisal karena nggak tahu. Dia ini santai bang, bercanda, happy mereka. Nggak tahu mereka kan, yang tahu kan gue. Gue diem. Udah. Jam 11, jam 12 nggak sampai. Ini target gue harusnya jam 8, setengah 9. Gue udah sampai tanjakan setan. Tanjakan setan ini nggak ketemu nih. Jam 12, anjir. Wah, gue udah mulai was bang, udah mulai segala macam. Mulailah jam 1-an di depan si Faisal sama Kiki berhenti. Bang, si Faisal manggil gue bang, Kiki manggil gue pak. Pak, dengerin pak. Apaan? Dengerin coba. Apaan? Ada yang minta tolong pak. Apaan sih? Nah, gue denger bang. Itu bener-bener semuanya denger. Mona juga denger. Dari jurang. Suara lirih. Tolong 3 kali gue denger. Cewek apa cowok bang? Cewek. Astaga. Di situ. Dan gue tahu ini apaan. Ini jurang, udah nggak mungkin ada segala macam lah. Merinding gue. Terus gue lihat tampangnya udah tegang. Saat itu gue pikir cepat gimana caranya supaya mereka ini nggak takut. Gue bercandain lagi. Iya lu tunggu situ. Ntar gue turun gue mampir ya. Lalu iseng amat gue lagi mau jalan. Udah gue puncak dulu. Pada ketawa. Lo gila lu bang gitu diketawain. Wah cair lagi tuh ya kan. Cair lagi. Udah slow. Biasa di gunung gitu. Oh gitu bang ya. Iya ya biasa udah. Nggak apa-apa. Udah jalan lagi. Nanti gue bajingan ada aja. Itu gue jalan lagi bang. Tapi semakin gue ngelangkah, semakin waktu gue semakin gelisah bang. Karena ini nggak ketemu jalan yang gue ini. Ini antara dua pikiran gue. Gue kalau nggak disesatin, gue masuk dimensi lain. Antara dua itu kesimpulan gue ya. Sampai jam 1 lebih mulai ada titik cerah bang. Titik cerahnya 1:30. Di depan si Faisal teriak ke gue. Bang, di jalan pecah 2 bang. Kiri apa kanan? Hah? Pecah 2. Gue samperin lagi berarti. Wah. Pecahan tanjakan setan. Ketemu tanjakan setan. Ini emang di jalur yang benar nih. Ada namanya jalur tanjakan setan bang. Ke kanan tuh terjal, kita harus pakai tali naiknya. Wah, tebing-tebing itu. Kiri ini agak landai. Break. Gue break bukan apa. Gue mau bersyukur. Alhamdulillah, gue gak tersesat ini. Gue ketemu. Tapi gue berpikir, gimana caranya gue sampai tanjakan setan, nggak ketemu jalur terjal. Itu kan tanjakan setan di atas bang. Ini gue jalan begini dong, tiba-tiba ketemu. Astagfirullahaladzim. Kan aneh. Walaupun itu gue udah berjam-jam jalan ya. Itu jam 1-an lah. Udah di situ break dulu semuanya. Rokok. Udah ngerokok. Gue saking happy dalam hati, gue happy banget. Rokok dulu, santai dulu. Wah, alhamdulillah nih gue gak hilang tuh gue. Udah ngerokok dulu, rokok. Nih ngerokok, santai nih. Gue mau duduk, si Kiki sama si Faisal kan. Ini nak 2 pecicilan nih, emang CS banget. 2 pecahan ini dia ke kiri, tadi ke kanan. Kanan ini gue bilang yang tali itu bang, jalur tali. Karena kan malam udah gelap gulita nggak kelihatan apa-apa. Si Faisal ngomong bang, karena gue dia prox itu. Sana nongkrong yuk. Nongkrong di mana? Itu di atas enak. Ada rumah, ada pendoponya. Kita nongkrong situ aja, di sini di tanah. Rumah ada pendoponya. Sejak kapan? Mana ada? Gue nggak lirik bang. Anjing, tanjakan setan yang lama. Mana ada rumah? Gue nggak ngeliat. Dia dulu ngeliat. Begini nama Faisal. Sal. Enak. Ini udah malam. Yang punya rumah galak. Kita ambil jalur kiri aja. Aku ada kesana bang, anjing, ini lihat ini 2 bocah apaan nih gue, aduh, gue udah makin, udah lewat jalur yang tanjakan setan kiri, naik bang, sampai di puncak tuh, sampai juga di puncak, udah aman nih, ini udah jalur yang bener dalam diri gue, udah jalan bang, ya. Di puncak nggak ada orang? Belum puncak, ini baru atas tanjakan setan, puncak masih atas lagi bang, masih belum ketemu kita.
Dia tanjakan setan masih ke atas lagi. Nah jalan nih jalurnya udah batu-batu nih, batu-batu. Di situ mulai si Kiki, karena itu kan vegetasi. Jadi gini bang, pendakian itu kita makin ke puncak itu tanamannya vegetasinya makin pendek. Karena dia kan udah nggak dapat oksigen yang cukup, makanya di bawah gede-gede pohonnya, makin pendek di atas. Kiki berhenti, pak berhenti pak, itu center kiri, apaan Ki? Itu kiri, oh panik dong, apaan, nggak ada apa-apaan Ki, pak tadi saya ngeliat macan katanya. Wah, gue bilang ini, Kiki kita dulu, lu capek, lu halusinasi, nggak ada macan di sini di ketinggian ini. Kalau tadi mungkin kita di bawah kandang badak, itu masih mungkin iya habitatnya masih belantara. Ini udah di puncak ini, macan kemungkinannya udah kecil bang. Buat gue, apalagi menurut keterangan Kiki matanya merah warnanya. Enggak Ki, lu capek, gue coba nenangin. Kan udah mental naik turun dia pada bang. Wah mungkin udah capek juga. Semakin kita naik kan oksigen semakin tipis. Udah beda ininya deh. Karena ada itu Kiki masih ngotot, bener pak ada macan tadi gini. Ya udah Ki, oke kita lihat dulu. Gue senter bangsat, nggak ada tuh kiran nih batu sini mana, nggak ada. Ada saat ketika gue nyorot ke salah satu, karena vegetasinya pendek, di balik vegetasi pohon pendek itu, pohon-pohon jati gitu. Lu kalau pernah nonton film kartun bang, lu tau kan mata monster yang warna merah tuh, gitu, mata monster merah gitu. Gue lihat ada dua mata di balik vegetasi pendek itu, dua mata doang tapi warnanya merah. Gue ngeliat gini, apaan itu? Gue langsung duduk di center, Ki. Ini minum semuanya, habis ini kita jalan lagi. Gua nggak ngomongin itu ke mereka, takutnya makin sungges mereka, makin mengaco-ngaco. Gue simpan sendiri bang, udah jalan lagi. Anjing nggak ketemu. Wah bang itu, tau nggak bang? Jam berapa? Udah 2:30. Harusnya jam 9 kita sampai bang, 2:30. Dan anehnya di situ apa? Jalan yang seperti gue bilang, di kontur pepohonan udah menuju puncak makin pendek. Di saat gue udah ketemu pohon pendek, kata sih gue masa ketemu belantara lagi, pohonnya gede-gede lagi. Itu impossible, itu nggak ada kayak gitu bang. Karena yang paham itu cuma gue. Anjing kok pohonnya udah begini lagi, ini gue di mana? Nggak begini. Gue diem bang saat itu, break. Air dikasih mana air dikasih gini bang, anak kita nggak nyampe air boros. Ini air nyawa kita nih, kita udah irit air nih, minum udah pakai tutup ya. Kalau nggak haus banget jangan diminum, kita nggak tahu nih sampai puncak kapan. Sampai situ gue putusin gini, gue mikir sebentar, kalau gue lanjutin kondisi begini terus bisa nggak karuan nih. Udah deh, break di sini, tidur di sini sampai ada matahari. Gue putusin gitu bang, cari aman gue bang, karena gue bawa 3 orang nih bang. Mungkin kalau gue sendiri, gue masih spekulasi, bodoh gue tes dulu mau gimana, gue sendiri. Ini gue bawa 3 orang. Kalau ada kenapa-napa gue ngomong apa sama bapaknya ya kan. Itu bang pertimbangan gue, tidur itu 3 nyawa nih gitu. Iya, gue bawa karena mereka kan percaya sama gue yang pernah naik ya kan. Habis itu karena memang bukan tempatnya buat camp, buat apa ya, namanya gunung bang. Kalau udah di puncak itu boro-boro lo ketemu tempat buat bikin tenda, buat tempat duduk selonjorannya udah syukur. Itu kita cuma ketemu tempat bang segini nih, 1,5 meter, batu-batu, bawahnya tebingan lagi. Jadi kita duduk tuh begini bang, gini semuanya, bawah kita alasin pakai tenda, pakai SB, kita tidur semua begini bang, pakai SB doang. Posisi duduk. Karena nggak bisa buka tenda, nggak bisa konturnya nurun, batu-batu, dan nggak bisa buka tenda intinya. Yang penting kita ada buat angkat-angkatan udah. Itu bang, udah karena emang udah capek ya, kita udah nggak ngerasain apa malam itu, semuanya udah kita tidur blok. Karena bangun itu jam sekitar 9-an lagi, gue yang dibangunin sama anak itu. Kiki yang bangun, Pak, itu bukan Pak tuh, puncak yang dibilang puncak bayangan ada warung. Gitu. Lah, iya, ya ilah jaraknya paling 20 meter, deket banget. Terus gue gini lagi, lo berdua, gue tanya sama lo, semalam begini nggak tempatnya? Pohonnya kayak gini nggak? Enggak Pak, gue semalam nggak tahu kita ada di mana cuy. Gue bukan begitu. Wah, gitu iya. Terus dia ngomong, iya bang, gue tahu lu kan bisa bercanda mulu. Ini lu diem aja, gue liat muka lu udah beda banget tadi gitu. Udah tuh bang, udah santai, yang penting udah kita udah aman. Ini bukan puncak nih, ini puncak bayangan. Kita ke sana lagi, ada puncak aslinya di sana. Di puncak bayangan ini ada warung bang. Nah di belakang warung ini tadinya rencananya gue mau bikin tenda. Ternyata pas gue naik itu udah ada tenda di situ. Isinya ada perempuan sama laki pada ngobrol. Ada warung dong, jajan. Wah jajan. Saat kita jajan, ini lagi pada ngobrolin apa? Apa yang dilihat Kiki semalam?
macan matanya merah. Mereka juga ngelihat. Astagfirullahaladzim. Kiki nyamperin gua, bang, bener kan bang? Saya nggak bohong. Pak, saya nggak bohong mbak. Oh gini mbak Kiki, iya Kiki, gue tahu lu nggak bohong. Tapi kan gue juga nggak harus ngasih tahu gue ngeliat mata merah itu kan, terlalu takut, makin takut lagi ya kan. Jadi dia Kiki meyakinkan saya kalau apa yang dilihat tuh mereka juga ngeliat gitu. Udah bener-bener Ki, ya lu ngeliat bener semalam itu. Tapi yang jelas buat gue itu bukan macan bener. Nggak seperti itu Ki, macan nggak merah matanya. Kalau macan tuh kayak kucing, malah kita pantulnya kalau nggak hijau kuning gitu. Kayak kucing bang macan itu. Ya udah, jarang lah kita jalan ke puncak aslinya tuh Tugu. Di Tugu udah tuh, di Tugu itu ya kita nongkrong ada 3 jam. Wah norak kan dia pertama kali, foto-foto ini bocah pada norak banget gue kayak gitu juga dulu kali ya. Norak banget ya udah, gue ngerokoknya bodo amat, ngerokok udah jam 2 tuh bang, jam 2an udah deh, udah cukup kan di puncak nih, udah dapet foto-fotonya, kita lintas bang. Jadi kita turun itu nggak jalur Gunung Gede lagi, kita turunnya dari jalur Gunung Putri. Dari puncak tuh turun, ada yang namanya Padang Surya Kencana bang. Wow itu indah banget, rumput isinya padang Edelweiss, itu indah banget. Kita mau ngecamp di situ, gue jelasin ini padang rumput ada Edelweiss. Wah keren banget bang, udah wah, semangat dong. Yaudah kita turun, wah semangat, ya udah turun sampai situ jam 3an lah kurang lebih, sampai di Surya Kencana. Sampai di situ udah hari menjelang sore, kita nyari tempat camp agak ke pojok seberang sana, lewatin mata air. Ada hal fatal yang terjadi adalah apa? Ternyata kita lupa bawa frame tenda bang. Jadi tenda nggak bisa berdiri, nggak ada framenya. Di situ gua pusing. Aduh, cuaca bang, asal yang mau tahu itu udah angin, udah gelap, mampus nih. Karena maaf bang, kalau yang namanya di Surya Kencana itu, kalau cuaca ekstrim yang mati nggak 1-2 orang bang, udah nggak hitung yang mati di situ bang. Itu ekstrim bener. Itu aja mereka matinya masih di dalam tenda. Ini gue di luar tenda bang, gue nggak ada tenda, jadi gue nggak bisa diriin tenda. Ini ada videonya, nanti gue kasih tahu ya. Itu gue bikin kayak semi bivak, atasnya itu gue ikat ke sana, gue ikat ke sini, kita di bawah situ doang. Gue sambil berdoa, itu udah lihat di videonya, itu udah badai bang, udah angin udah kabut udah turun, wah, udah mikir ini mampus nih, aduh gimana caranya nih, ini gue anak orang yang pikir ini kalau sampai hujan turun, dingin malam temperatur rendah, rencana pertama gue apa bang, gue scan, oh di situ ada tenda orang, situ tenda orang, gue mau ketok satu-satu, gue nitip 1 orang nih bro, gue nitip 1 orang, gue mungkin di situ masih bisa bertahan lah, asal ada makanan gue bisa, yang penting ini anak-anak orang dulu, selamat dulu nih, yang penting gue mau nomor 2 dah, gitu. Gue udah rencana gue udah matang tuh, ini gue ketok. Tapi ada ngecamp di situ? Ada yang ngecamp, lumayan lah, ada berapa tenda itu, ada bahasa 5-6 tenda, udah rencana gitu, ini kalau cuaca udah nggak tahan nih, gue ketok satu-satu, malu-malu udah bodo amat, ngemis-ngemis gue minta tolong ya, gue mau nitip orang gitu, 1 orang, dan bener bang, habis itu hujan habis itu hujan, tapi untungnya nggak tahu kenapa ya, saat itu cuaca nggak sedingin yang seperti yang gue kira. Malam itu hujan, walaupun kan kita kan model semi freeze, jadi air kadang-kadang ngembeng nih bang ke sini, air udah turun begini nih, muka kita nih kita dorong dulu gitu. Kita kuasain air sampai begitu. Semalaman airnya udah, alhamdulillah malam itu nggak seperti yang gue takutin, dinginnya nggak ekstrim. Bahkan sampai gue tuh bawa sarung tangannya belum gue pakai, artinya gue belum kedinginan. Itu gue masih santai, udah gue santai, gue masih ngatin bintang, udah pada tidur jam 11-an lah, udah perkiraan gue tidur jam 2-an tuh, gue tidurannya bangun lah pagi-pagi dari si Kiki lagi pada masak tuh, gue bangun selalu paling molor, Kiki udah pada masak, wah bang udah bangun lu, kita masak nih bang, wah sambil nyetel Bob Marley, ya masak ya kan. Dari tenda sana 2 nyamperin, satu tenda sana temennya kayaknya berdua, bang lagi asik nih, oh iya bang, gue sangka mau minta makanan, mau makan nih, kita lagi masak, oh enggak bang, kita udah makan. Ada apa?
Enggak, mau nanya, abang semalam di sini gimana tuh? Gimana apanya? Kita lihat abang nggak bawa tenda. Kita aja bang yang di dalam tenda bang. Semuanya pada pelukan bang, saking nggak kuatnya bang. Dingin banget semalam kata dia gitu. Abang nggak pakai tenda. Itulah alhamdulillahnya ya, karena kita mungkin doa. Kita tuh kayak ada yang lindungin bang di situ bang. Logikanya apa saat gue lihat minyak goreng gua udah jadi blue band bang di situ. Astaga. Itu kan dinginnya kayak apa? Tapi kita tuh malam itu alhamdulillahnya Nggak hipo ya? nggak hipo di situ bang. Akhirnya saat itu udah si Faisal ngomong, bang semalam lu udah pada tidur kayak sih, ada bapak nyamperin gua di sini, gua udah nasihatin bang, udah di sini baik-baik gini, nasihatin baik lah, bagus Sal gini. Jam berapa Sal? Jam berapa bang ya? Jam 9:30 apa jam 10 gitu. Dalam tiga, ya anjing, lu jam 9 udah pada tidur, gue yang bangun, lu ngomong sama siapa? Iya kan? Kan gue bangun, dia udah pada molor ya, enggak mungkin lu ngimpi. Ya udah, intinya saat itu kita turun dari jalur Gunung Putri, kita sampai bawah dengan aman. Nah di saat itu di bawah baru gue buka semuanya. Nih bro, nih ya, ini udah di bawah. Kita tuh kemarin begini, gue jelasin yang kita jalurnya begini, yang gue kenal begini, yang gue denger ini, yang gue lihat ini, semua gue kasih tahu mereka. Itu bro, kenapa gue begitu? Karena mental lu belum siap kalau gue saat itu gue buka sama lu. Kenapa gue suruh lu open sama gue? Karena apa yang lu ceritain, gue mau buat tenangin lu. Ini gue balik. Kalau apa yang gue alamin, lu gue kasih tahu, bubar lu semua. Benar. Nah di saat itu bang, gue ngomong lagi sama mereka, gini aja deh, gue tanya, lu pada kapok gak nih gunung? Enggak bang, yakin lu gak kapok nih? Kita udah digangguin kayak semalam tuh? Enggak, ya udah. Kita buktiin omongan gue, minggu depan kita jalan lagi. Singkat cerita bang, deal semuanya minggu depan jalan lagi sampai di kandang badak itu siang bang, jam 2. Oh ke situ lagi? Ke situ lagi. Gue mau buktiin omongan gue. Dari kandang badak ke atas itu berapa jam? Kan saat itu dari jam 2:30 sampai 2:30 gak nyampe. Berempat lagi? Berempat lagi. Naik lagi. Nah, sampai berarti baru 1 jam udah sampai Tanjakan Setan. Lah, itu Tanjakan Setan. Ini jam berapa? Berapa jam sebenarnya? Sejam. Kemarin? Iya, sampai sini jam 1. Jalannya sama nggak? Kagak bang, ini ngap bang, nanjak. Wah, terjal. Kemarin kan gue landai. Kan gue bilang, gue sampai Tanjakan Setan, nggak ketemu jalan terjal. Sama nggak? Gue tanya. Enggak bang. Buktiin omongan gue. Bener nggak? Iya bang. Ya udah. Sampai puncak. Jam berapa nih? Gue liatin. 4:30. Gue kan berangkat habis jam 2:30 itu. Jam segini udah nyampe. Kemarin tuh, lu mikir gak kita itu lagi di mana? Kita lewat mana? Iya. Di situ bang, wow baru pada engah tuh. Wah iya ternyata bener bang ya, iya. Ya udah karena kita udah jam 5 tuh udah kita ke puncak aslinya lagi, ada warung lagi, kita nongkrong situ, kita nongkrong sampai 8 bang. Nongkrong sampai 8, udah di warung karena asik. Wah, karena malam itu bulan purnama, dingin banget. Gue bilang udah semua jaket, kita nggak boleh lama-lama di sini. Jadi saat kita di kandang badak, tenda kita tinggal semua di situ. Tas yang berat-berat kita tinggal karena kita nggak mau lintas, mau balik lagi lewat Gunung Gede lagi. Kita balik lagi ke arah tadi kandang badak, udah oke. Dari puncak nih, dingin banget bang. Lari cepet lari sampai pos bayangan situ. Nah dari pos bayangan sini jalur udah turun nih. Nah turun kan udah nggak kayak tadi, nggak kena angin langsung, udah nggak terlalu dingin. Di situ si Kiki berhenti bang, ngomong sama saya, Pak, kepala saya sakit dah Pak. Ki, udah jangan lo paksain. Kalau lu masih kuat jalan, kalau enggak lu berhenti. Kita mau break 2 jam, 3 jam, 4 jam, nggak ada masalah. Yang penting jangan lu paksain. Seenak lu aja, gitu. Patokan kita lu, kalau lu bisa jalan, kita semua jalan. Jadi patokan gue gitu bang, tim kita satu sakit semua harus rasa sakit gitu. Jadi jangan tinggal. Nggak ada kayak gitu bang. Jadi udah masih bisa Pak. Karena kita sudah istirahat beberapa jam di puncak, kita stamina full dong. Apalagi jalurnya turun bukan naik. Kita semi lari bang, turun. Udah cepet tuh. Di sini bang, kok nggak nyampe lagi? Udah dari jam 8, 9, jam 10. Jam 10 break gue bilang. Wah mikir. Gue cuma ngomong gini, cuy. Kita naik tadi berapa jam? 2,5 jam. Masa turun 3 jam belum nyampe? Logikanya naik bang, 2,5 jam turun. Masa 3 jam? Lari loh kita turun. Naik kita yang udah ngap-ngapan 2,5 jam. Trek turun kan? Dan situ yang sadar siapa? Si Mona. Lihatlah bawah kiri. Itu tempat yang kemarin kita jam 2:30 pagi yang kita begini semua bang, yang kita tidur di situ. Itu tempat di situ lagi. Padahal dari situ lagi pas kita siang itu kita udah bisa ngeliat puncak deket banget. Itu dia. Kita nyampe situ lagi bang. Wah, itu bang. Itu malam ya jalan? Malam. Turun kan gue malam tadi 7:30. Udah sampai di situ. Pas gue kan jam 10 tadi. Tempat kemarin lagi, tapi
Lu udah pada paham kan nih, udah mentalnya udah beda nggak kayak kemarin, karena udah pernah gitu. Kita kompak, kita solid, semuanya aman. Yang penting jangan ada yang jangan ada yang panik. Oke, pas lu berangkat kita, gua paling belakang. Ya udah, jalan lagi bang. Udah, jangan saya lari-lari. Itu bang, logika aja. Masa gua setengah satu baru sampai tanjakan setan. Astagfirullah. Setengah satu bang, itu kan artinya berapa jam gua turun. Nah di tanjakan setan, si Kiki, Pak, saya udah nggak kuat pak. Berhenti Ki, kalau nggak kuat berhenti. Jangan lupa saya nggak kuat pak. Sakit banget pak saya pak. Udah berhenti. Semua break, Ki, lu santai, lu sampai badan lu enak, udah. Karena saat itu kita di tas DP kita bawa kompor kecil sama nesting buat masak air. Gue udah prepare buat kejadian kayak gini nih, kalau kita berhenti kedinginan kita masak air, jangan sampai hipo nih. Gimana gue masak air? Masih Kiki minuman, yaudah. Kiki duduk begini bang nih, di tanjakan setan persis tuh di atasnya. Kiki duduk begini nih, capek kali dia, biarin dah dia capek, yaudah. Singkat kata itu selesai minuman, gue duluin Kiki dong yang gak enak badannya. Gue pegang ini minumannya, gue bawa begini nih, gini. Kiki masih begini bang. Ki tidur kali, capek kali dia. Udah begini nggak ada. Gue dorong bang, dek, sampai 3 kali gue dorong. Anjir, sekarang logika begini bang. Sekuat-kuatnya orang manusia normal, lu didorong sekuat-kuat lu pasti ada dong goyang. Ini gue kayak dorong batu, nggak gerak. Di situ gue udah, otak gue udah cepet. Anjing dia, ada yang masuk. Iya. Yang gue pikir adalah saat itu, ini tanjakan setan. Kenapa disebut tanjakan setan? Karena itu jurang tebing bang. Karena itu terjal, ini tanjakan setan nih. Kalau sampai ini kemasukan, lompat, selesai. Gue di situ bang, pelan-pelan. Minuman ini gue taruh. Tek. Si Mona ini belum ada yang sadar nih, yang tahu cuma gue sendiri. Tek. Gue rangkul sih, yang penting gue rangkul dulu nih. Dia nyampe, dia kesambet, dia lompat ya kan. Gue rangkul, baru gue rangkul begini bang. Posisi dia begini. Tahu gini ya. Gitu. Gue kaget. Gue kaget gitu. Tapi si Mona mau lompat ke sana. Itu teriak kenceng bang. Iya teriak. Wah gitu. Ini pas dia lagi kemasukan ya. Gue ada videonya juga. Ada. Ntar lu setel dah. Ada nih. Aku. Lawan cuy, lawan. Bisa ngeliat. Kenapa lo bisa ngeliat? Udah ngobrol. Kenapa? Gimana? Kenapa yang lo rasain apa cuy? Bicara aja ya. Bicara. Istirahat. Slow. Tidur aja dulu. Slow boy. Udah istirahat dulu.
Udah dia begitu, gua peluk bang sekuat tenaga gua kan. Jangan ini anak lompat nih. Wah, sekuat yang gua bisa. Wah, gitu-gitu. Ada 3-4 menit begitu. Lama-lama mulai tenang tuh. Sekitar mau masuk 10 menit udah mulai tenang. Wah, udah mulai ini nih udah nggak berontak. Ki, istighfar Ki. Wah, si Mona udah pada baca-baca semuanya. Bantu baca-baca. Nah, si Kikinya mulai tuh manggil gua. Tapi masih merem dia. Pak. Nah, Ki, Pak. Wah, udah dia nih. Udah lega gua, iya. Ki, lu tadi cuma kecapean, gua nggak bilang lu kesurupan atau enggak, gua nggak mau gitu. Lu kecapean doang Ki, udah Ki. Istirahat dulu Ki. Ini ada minuman Ki. Ini minuman, gua mau minum. Kak, Pak. Saya nggak bisa lihat Pak. Hah? Nggak bisa lihat gimana? Saya buta Pak. Saya nggak bisa lihat, begini semua gelap hitam Pak. Tapi matanya masih merem. Wah, waduh bang, bisa dibilang puyeng ya puyeng. Ini tanjakan setan, tengah malam. Ini bukan jamnya orang lewat. Gue nggak bisa minta tolong siapapun. Ini anak buta di tengah trek yang terjal, dan gue bisa apa? Itu yang gue pikirin. Ki, udah Ki, tenang Ki. Gue mikir gimana ini anak ini gimana. Nah lama kemudian si Ki ngomong gini, Pak, ada cahaya warna putih Pak, cahayanya Pak. Terang banget Pak. Gue so tau aja. Ki, lu ikutin cahaya putih, lu ikutin. Gue gak ngerti bang. Gue ini pasti yang bener cahaya. Lu ikutin cahaya, ikutin Ki. Iya Pak. Dia masih begini, masih merem. Iya Pak, saya ikutin Pak. Nah lama kemudian dia diem. Dia ngomong gini, Pak, denger nggak Pak? Hah? Apaan Ki? Denger nggak Pak? Apaan? Jangan nakut-nakutin gue. Ngomong gitu. Jangan nakut-nakutin gue. Masa nggak denger Pak? Kenceng banget Pak sore. Apaan sih? Dengerin Pak, yang udah dengerin. Dia ngotot, dengerin Pak. Karena gue coba fokus dengan apa yang dia dengerin, gue coba untuk fokus dengan memejamkan mata dong. Gue dengerin ini apaan sih, dari mana sih ini? Karena mungkin satu gue capek, entah gue kena sugesti Kiki juga omongan dia. Saat itu bang, hal yang pertama gue dengar tuh bukan kayak apa ya, bukan melihat sesuatu dulu. Gue mendengar kayak sesuatu yang berat jatuh. Boom, gitu. Ini apaan sih nanti gue? Kayak ada yang jalan. Di situ bang, karena kita konsentrasi mendengar sesuatu, lama-lama karena kita kan jadi visual, imajinasi, ya kan? Visual itu yang gue lihat apa di halusinasi gue, dari arah jurang bawah situ ada sesuatu yang sedang datang ke kita. Ini apaan? Anjing, kok bentuknya serem amat. Lah kok gede amat? Itu bang, gede banget bang. Ada tanduknya, aduh. Itu gue jiper bang. Jujur gue jiper itu. Dalam hati gue, ini segede gini gue ngelawannya gimana? Gue pikir gitu. Oh jadi ente masuk ke dimensi juga ke situ? Jadi karena gue merem, karena pertama dari suara itu ada suara begitu, gue fokus ini suara di mana? Oh di sini. Lama-lama gue ngeliat ini ada yang jalan ke kita, gitu bang. Jadi gue tuh udah ini jiper gue bang. Di situ gue jiper. Tapi nggak tahu gimana, gue tuh di batin gue kayak tahu ini sesuatu yang datang ini mau ngambil Kiki. Paham gak? Ini bukan ke gue datangnya, mau datang ke Kiki. Dan jujur bang, di saat gue ngerasa takut ya, jujur saat itu gue akuin gue takut yang gue rasain di diri gue adalah badan gue ngerasa dingin dong. Lu takut, dingin, menggigil, dan lu kayak ngerasa lu mengecil karena lu ketakutan. Takutnya ini bukan takut orang ya, takut setan ya. Lu kayak ketakutan kan, ini serem banget soalnya, anjing ini gimana nih. Gue ngerasa kayak gue tuh kayak kecil gitu ya, anjing nih. Tapi di saat itu tuh yang gue rasain nih di diri gue itu kayak ada yang berbicara antara gue dan gue. Jadi yang satu gue ngomong gini, lu sejak kapan lu jadi penakut? Nah yang satu lagi ngomong lagi nih, enggak, gue gak takut. Ini lu namanya lagi takut. Enggak, gue gak takut. Ini lu penakut, lu lagi takut nih, ketakutan nih. Ini jadi ribut gitu bang. Itu lama-lama ngerucut bang, kayak debat-debat gitu, lama-lama jadi cetik di sini ke guanya. Jadi bangsat, gue ngapain gue takut, gue gak pernah takut ya gitu, jadi gitu bang. Nah saat lu udah kayak gitu kan, jadinya hawanya emosi lu keluar. Hawa dingin gue tadi kebakar oleh emosi gue, jadi kayak ada api nih bang. Lu marah kayak panas dong. Itu gue kayak marah bang, kayak marah. Anjing nih bajingan bertanduk mau ngambil teman gue kan, bangsat nih, nggak ada lu jatuh. Itu gue ngomong bang, tapi masih sambil merem. Ya nah ini emosi, ini bukan gue jagoan, agak emosi. Bangsat, lu kalau mau ngambil teman gue jangan sendirian, lu rame-rame gue matiin sekarang, jangan sendirian lu, sekalian rame-rame udah. Emosi. Anjing udah panas, badan udah kayak ada apinya gitu, udah panas bang.
emosi gue. Saat emosi itu apa banyak dari itu malu tiba-tiba hilang. Berbarengan dengan apa? Kikinya sadar. Kiki sadar. Pak, langsung Ki, lu gak apa-apa Pak? Ki, Pak serem banget Pak tadi Pak gini-gini. Iya udah, gue lihat gitu. Udah lu gak usah ngomong apa-apa, udah gak usah ngomong apa. Minum Ki. Minum. Terus itu gimana Ki badan lu Ki? Aman Pak, seger. Itu semua sakit pala hilang tadi itu gara-gara itu. Iya ya Bu, udah lu gak usah cerita. Gue tahu, gue ngeliat semuanya. Udah Ki, udah dong, udah. Break kita ini udah aman semuanya nih. Perbekalan semuanya di perlengkapan masukin lagi. Balik ke tenda balik lagi kita ke tenda. Saat lari lagi Bang. Kita sampai tenda 2:30 lagi. Kalau kandang badak lu bayangin 2:30 lagi kan kayak. sampai di tenda udah gue bilang, udah lu gak usah pada ngoceh. Lu capek, gue juga capek, semua capek. Tidur, udah gak pakai ngimpi. Tidur semua Bang. Tidur. Bangun udah jam 10 Bang. Wah, udah capek banget kan Bang. Bangun. Rencananya kita mau turun jam 3 nih Bang. Pas kita mau beres-beres hujan deras. Siang tuh jam 12, jam 1 hujan deras banget. Nggak gue keluar mau ke kamar mandi. Di kandang badak itu ada satu warung Bang, sebelah kiri. Gue dari tenda gue ke sini. Di bawah tenda itu ada satu perempuan basah, cuma pakai tas depek, kayak tas lempang sendirian. Kalau di gunung Bang, di ketinggian segitu orang basah itu bahaya banget. Bisa hipotermia dalam waktu sekejap itu. Karena gue ngeliat ini perempuan mojok sendirian, basah, gue samperin dong, gue tanya, Mbak, maaf, teman-temannya mana Mbak ya? Mas, saya tadi ketinggalan sama rombongan saya, nggak tahu saya nyari di sini, saya nungguin, mereka udah nggak pada kelihatan. Wah, tinggal. Astagfirullahaladzim. Di situ Bang, Mbak jalan sama siapa emangnya? Gue tanya gitu. Saya sama pacar saya, ada 15 orang teman-teman kantornya. Saya perempuan satu-satunya Mas, dan saya tadi ketinggalan karena kaki saya sakit, saya capek, nggak bisa ngimbangin. Saya sampai di sini nungguin mereka udah nggak kelihatan lagi. Itu antara gue kesian, gue emosi juga nih perempuan loh. Logikanya satu orang perempuan di tengah satu grup pria pasti kan ini dijaga bener dong, harusnya. Saat itu gue berpikir kalau ini dalam waktu setengah jam nggak gue gantiin bajunya kena hipo nih anak nih. Bisa lewat banget situ. Gue mikir gimana caranya gue gantiin baju ini perempuan. Ada Mona cewek. Nah itu gue ngomong baik-baik sama dia, Mbak, maaf Mbak ya, bukannya gue mau lihat jelek apa nih, sumpah. Di tenda gue ada cewek. Mbak kalau nggak ganti baju, gue ada baju, ada makanan Mbak nggak ganti baju setengah, Mbak bisa kena hipo Mbak, bahaya. Dia nggak pakai gimana. Iya Mas, langsung mau. Gue bawa ke tenda gue lah. Gue tunggu dua tenda semua, dibukain sama Mona bajunya semuanya, dipakein baju Mona segala macam. Kita kasih ada emergency blanket dari aluminium foil Bang, biar anget. Kita emang bawa buat jaga-jaga kayak gitu Bang, yang nggak kepake. Dia udah anget gitu, wah udah tuh cerita dia akhirnya. Gimana ceritanya? Iya dia cerita, iya kita rame-rame gini-gini. Sampai turun dari puncak tuh dia ketinggalan, dia nggak kuat, kakinya sakit. Dan bar paling belakang, iya gila, enggak. Logikanya nggak ada sweeper yang belakang yang ngejagain loh. Astagfirullahaladzim. Ini perempuan loh. Gue itu Bang, gue dengerin jujur aja gue emosi Bang. Gue sampai ngomong semua. Yaudah Bunga, santai aja ya. Bunga nggak usah takut. Bunga turun bareng kita, bareng gue, bareng Kiki, bareng Mona. Kita turun selamat sampai bawah sama-sama. Oh makasih ya Kak. Iya nggak apa-apa. Kita namanya di gunung sama-sama lah. Itu tuh udah. Hujan nggak berhenti. Hujan berhenti baru jam 7 malam Bang. Jam 7 malam ada yang nyari. Atau orang dari grupnya dia nih balik lagi ternyata. Baru sadar ada yang hilang mungkin. Ada cewek nggak namanya Bunga ini? Gue denger dong dia nanya ke tenda lain. Tenda gue giniin. Lu nyari siapa Boy? Enggak, ada cewek nggak Bang namanya Bunga tadi grup kita gini. Gue keluar, gue giniin Bang. Anjing, lu bawa anak orang, lu tinggalin bangsat. Nggak ketemu gue bisa mati tadi orang kedinginan. Hipo nih anaknya. Hampir main tangan gue Bang. Emosi Bang kita Bang. Iya kan? Emosi banget udah. Bukan gitu Bang, kita masalahnya tadi lagi buru-buru. Ya buru-buru bawa nyawa orang anjing, gue gituin. Nyawa orang loh. Kita besok kerja. Ya kalau emang lo kerja, lo ngapain bawa anak orang? Kalau emang lo gak mau jaga, jangan lo ajak. Emosi gue Bang saat itu Bang. Wah udah, itu ngomongnya salah dikit, tangan main udah Bang beneran. Asli gue udah anjing nih orang nih. Itu cowoknya apa rekan kerjanya ya? Gue gak ngerti, intinya timnya dia deh. Gue gak ngerti ini tim sendiri. Dia. Ada bertiga, yang 2 di situ. Iya, bener-bener mau gue timpe beneran. Udah gitu. Ngomong Bang, yaudah intinya Bunga harus turun sama kita nih Bang, gini. Bunganya trauma, nggak mau bareng mereka.
mereka bunganya mau sama grup gua. Nggak maunya sama Kamon aja, sama Bang Arfi mau ini. Bunga mau turun bareng-bareng, trauma dia. Ya ini ngedesak nih, enggak lu harus bareng sama kita gini-gini. Tapi Bang, kalau gua pikir bener juga, karena gini, disimak si bawah, kalau grup kurang satu, masalah dia. Oh, buat laporan. Kalau kurang satu, nggak boleh keluar dia. Ya bener juga sih, gue pikir akhirnya gue ajak ngomong baik-baik si bunganya. Bunga bener juga kan, Bunga bareng sama grup mereka, nanti mereka kalau udah sampai bawah bunganya nggak ada, mereka nggak bisa turun, Nggak bisa keluar lah. nggak bisa keluar. Ada bunganya juga kasih pengertian, gini aja deh, Bunga jangan takut, Bunga jalan nggak nyampe setengah jam kita juga ikut turun jalan. Kalau mereka ditinggal, mereka ninggal, Bunga jangan takut, ada kita di belakang, jangan takut, kita ada di belakang. Kenapa gue nggak mau bareng sama mereka Bang? Karena satu, gue udah emosi nih, udah seneng. Gue bareng mereka, gue takutnya ada yang gimana, gue asal gue tipe beneran. Karena gue udah emosi sama tim ini, ngerti gak? Iya, makanya gue lebih, mending gue jaga jarak, ya kan? Dibanding gue ngeliat, lama-lama ngehe juga lu tadi ninggalin orang banyak tinggal lu kan gitu. Iya, gue udah gitu Bang, mending gue jaga jarak dah. Akhirnya udah kita mutusin, udah Bunga setengah jam, kita packing, santai ngerokok 1-2 batang. Yaudah yuk turun, kita khawatir juga nih anak kan, takutnya tinggalin lagi. Turun Bang, turun. Ya alhamdulillahnya karena kita turunnya emang santai banget, udah ketemu mereka lagi, artinya Bunga udah selamat nih. Dan gue nggak pernah tahu kabar Bunga lagi sampai sekarang. Gitu Bang, itu akhir perjalanannya kita sampai di bawah gitu Bang. Gitu ceritanya Bang. Wadidaw, gila. Gue bengong sih dengerin ceritanya nih gue nih. Panjang kisahnya ya. Tapi asik. Dan itu kisah nyata lu yang benar-benar wow. Iya. Itulah Keren. realitas di gunung Bang. Kita akan ketemu hal-hal begitu. Kadang kita sama sahabat deket aja di atas gunung bisa ribut Bang. Karena apa? Di atas gunung sifat asli orang ketahuan Bang. Karena kita semua capek. Sifat asli orang ketahuan. Yang egois, yang apa itu kelihatan semua. Ya? Nggak bisa dibohongin. Sama lah kayak kita lagi bepergian, pergi jauh atau apa, kan kelihatan sifat orang. Betul. Sama kita di atas gunung, gitu Bang. Makanya kalau mau menilai orang itu kita ajak susah, jalan susah, jalan capek. Gitu. Nah dilihat tuh aslinya orang itu kayak gimana. Aslinya, disitulah Bang. Jadi ya, mudah-mudahan pengalaman Nani ini buat yang nonton juga jangan pernah kayak gue orang nih yang sok-sokan nantangin. Gue bilang gue sok-sokan, beneran gue sok-sokan itu. Karena gue sendiri juga nggak pernah mau lagi melakukan hal itu karena satu, mereka memang ada gitu. Dan ibaratnya gini, mereka mungkin pada dasarnya nggak usil, tapi guanya tengil. Kayak kita orang kagak rese nih. Nih bocah songong amat, kan mau nabok juga. Benar. Kan gitu Bang. Nantang di rumah gue nih ya. Itu yang gue lakukan. Jadi apapun yang terjadi dengan gue ini salah gue Bro. Jadi iya pengalaman gue deh nih. Jadi mudah-mudahan yang nontonin dia pelajarannya ya, jangan sampai kayak gitu. Mereka ada kok, emang ada bener di agama kita juga ngajarin mereka ada gitu loh. Jadi nggak usah deh lu sosok nantangin. Ntar masih untung orang kayak gue Bang masih bisa turun dengan selamat. Kalau gue nggak bisa balik lagi Bang. Hilang. Itu kan Bang. banyak kan kejadiannya seperti itu. Itu nggak pernah bisa kembali. Gila. Asik ya ceritanya dan nanti ada dokumentasinya juga. Ada komplit Bang. Komplit. Cerita yang mantep nih. Yaudah oke. Sekian gitu aja. Pantengin terus Suara Misteri Channel dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.